Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Yang perlu kita pahami bahwa harta yang dimiliki oleh orang tua tidak otomatis langsung dimiliki oleh anak. Sebagaimana harta yang dimiliki oleh suami tidak otomatis dimiliki oleh istri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai adanya hak kepemilikan, sehingga masing-masing ketika memiliki harta, maka pada asalnya adalah tidak dimiliki yang lain sekalipun itu adalah keluarganya. Kecuali yang telah mendapatkan legalitas dari syariat, seperti misalnya harta anak, di mana orang tua berhak untuk mengambilnya, karena di posisi ini orang tua boleh atas izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika seorang istri tidak mendapatkan nafkah dari orang tuanya atau dari suaminya, maka istri boleh mengambil sesuai dengan kebutuhannya bil ma'ruf, dengan standar sesuai dengan uruf yang berlaku, dengan kondisi yang normal, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Hindun ketika beliau kekurangan nafkah. Kemudian Nabi SAW izinkan untuk mengambil harta dari suaminya, yaitu Abu Sufyan, secara diam-diam. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ulama mengatakan bahwa siapa yang mengambil harta orang tuanya tanpa diketahui oleh orang tuanya atau tidak diridai oleh orang tuanya, maka di sana ada dua keadaan. Anak yang dia berkecukupan, lalu dia mengambil harta orang tuanya tanpa diketahui dan tidak atas ridho orang tuanya, maka itu pelanggaran. Jika tidak diketahui orang tuanya, maka itu masuk kategori pencurian. Dan jika itu diketahui oleh orang tuanya, tapi orang tuanya nggak ridho, maka itu termasuk kategori ghasab. Dan itu masuk dalam perbuatan durhaka kepada orang tua. Tapi kalau orang tua tahu dan orang tua ridho, maka tidak ada masalah. Baik. Namun kalau anak itu kekurangan, dia tidak bisa bekerja karena sibuk belajar, atau dia tidak bisa mendapatkan penghasilan karena kondisi tertentu, maka dia diperbolehkan untuk mengambil harta dari orang tuanya bil ma'ruf, sesuai dengan standar uruf yang berlaku. Sebagaimana Hindun yang tadi kita ceritakan, dia mendapatkan nafkah dari Abu Sufyan, suaminya, dengan nilai yang kurang. Tidak mencukupi untuk dirinya dan anak-anaknya. Lalu Hindun melaporkan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khudhu min malihi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Silakan kau ambil hartanya Abu Sufyan yang mencukupi untuk dirimu dan keluargamu bil ma'ruf, dengan standar yang sesuai dengan uruf. Artinya standar yang mencukupi untuk kebutuhan dirimu dan keluargamu. Selanjutnya, pada asalnya anak tidak berhak untuk memiliki harta orang tuanya kecuali karena sebab yang diterapkan oleh syariat, yang ditetapkan oleh syariat. Dan sebab yang ditetapkan oleh syariat itu ada tiga. Ada tiga sebab terjadinya perpindahan harta dari orang tua ke anak. Kita akan sebutkan. Yang pertama adalah anak berhak mendapatkan harta dari orang tua sebagai nafkah. Dan ini merupakan kewajiban orang tua. Kemudian hak anak untuk mendapatkan nafkah dibatasi sampai waktu tertentu. Sampai waktu tertentu itu kapan? Kami sebutkan di footnote. Batas waktu ortu wajib memberikan nafkah bagi anak adalah untuk anak lelaki sampai dia bisa bekerja. Sedangkan untuk anak perempuan sampai dia menikah, sehingga nanti nafkahnya ditanggung oleh suaminya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Jika istri kalian yang sudah ditalak menyusui anak kalian, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah upah untuk mereka. Ayat ini berbicara tentang anak yang diasuh oleh ibunya, yang sudah diceraikan oleh ayahnya. Misalnya Budi dan Wati menikah. Ketika Wati melahirkan anak pertama, terjadi perceraian. Seusai masa iddah, sang anak diasuh dan disusui oleh Wati. Meskipun bayi ini juga anaknya Wati, namun tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban Budi sebagai ayah sang bayi. Sehingga Allah wajibkan bagi sang ayah, yaitu Budi, untuk memberikan upah kepada Wati karena telah merawat dan menyusui anaknya. Padahal kita tahu Wati ketika merawat dan menyusui anak ini, itu anaknya sendiri. Tapi karena Budi punya tanggung jawab, Allah Subhanahu wa taala bebankan tanggung jawab itu ke Budi, di mana Budi berkewajiban untuk memberikan nafkah sebagai ganti perawatan yang diberikan oleh Wati, padahal itu perawatan kepada anaknya sendiri. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa kebutuhan bayi menjadi tanggung jawab bapaknya, meskipun dia dirawat oleh ibunya yang sudah diceraikan oleh bapaknya. Apalagi jika dirawat oleh orang lain. Apalagi jika ditaruh di pesantren. Apalagi jika anak itu dirawat sendiri oleh ayahnya. Sehingga tentu sang ayah berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anaknya. Ibnul Munzir mengatakan, wa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi. Para ulama yang kami ketahui, mereka sepakat ala anna 'ala al-mar'i nafaqatu auladihi, bahwa kewajiban seorang lelaki adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, al-atfal, yang masih kecil-kecil, alladzina la mala lahum, yang mereka tidak punya harta, wali anna waladal insani ba'duhu. Di samping itu yang namanya anak adalah bagian dari orang tua, karena dia adalah keturunan dari orang tua. Baik. Selanjutnya mengenai besaran nafkah. Besaran nafkah itu bergantung kepada kebutuhan. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Besaran nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Sehingga bisa jadi nafkah untuk salah satu anak berbeda dengan nafkah untuk anak yang lain, karena tingkat kebutuhannya berbeda. Dan kaidah penting yang perlu kita perhatikan, nafkah tidak mengurangi hak warisan. Kita ulang ya, nafkah tidak mengurangi hak warisan. Baik, sehingga dari nafkah ini kita punya 3 catatan. Pertama, nafkah itu kewajiban orang tua kepada anak. Yang kedua, besar kecilnya nafkah mengikuti kebutuhan. Sehingga bisa jadi ada anak yang butuh nafkah lebih banyak dibandingkan anak yang lain. Yang ketiga, nafkah tidak mengurangi jatah warisan. Kalau mau kita tambahkan yang keempat, kewajiban nafkah orang tua kepada anak itu dibatasi kondisi tertentu. Untuk anak laki-laki sampai dia bisa bekerja, sedangkan untuk anak perempuan sampai dia menikah. Baik. Selanjutnya, kita akan beralih ke sebab perpindahan harta yang kedua, yaitu hibah atau hadiah. Hibah adalah pemberian di luar kebutuhan, sehingga hibah hukum asalnya tidak wajib. Di antara ketentuan hibah, semua anak harus dikasih dalam jumlah yang sama. Dalilnya adalah hadis berikut. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa ibunya bintu Rawaha. Bintu Rawaha ini adalah istrinya Bashir, ibunya Nu'man, meminta kepada ayahnya Bashir agar memberi hibah kepada Nu'man. Bashir menunda untuk memenuhi permintaan sampai setahun lamanya.
Setelah itu, Bashir berkeinginan untuk memenuhi permintaan sang istri. Namun sang istri mengatakan, saya tidak ridho kecuali setelah kau minta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi atas hibah yang kau berikan kepada anakku. Bashir kemudian menggandeng tangan Nu'man yang saat itu masih kecil untuk dibawa menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan beliau, Bashir mengatakan, wahai Rasulullah, ibu anak ini yaitu bintu Rawaha sangat ingin agar aku memintamu sebagai saksi atas hibah yang kuberikan kepada anakku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain anak ini? Iya, jawab Bashir. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah semua anakmu kau beri hibah sebagaimana anak ini? Jawab Bashir, tidak. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawrin. Kalau begitu jangan kau jadikan aku sebagai saksi. Fa inni la ashhadu ala jawrin, karena saya tidak mau jadi saksi untuk tindakan kezaliman. Anda garis bawahi bagian ini. Nabi SAW menyebut orang tua yang memberikan hibah kepada sebagian anak dan tidak diberikan kepada yang lain, sementara yang lain tidak dikasih dengan nilai yang sama, disebut oleh Nabi SAW sebagai tindakan kezaliman. Tayyib, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Karena itulah jamaah, ketika sang anak satu dikasih, maka anak yang lain harus dikasih. Jika hartanya sudah habis, orang tua cuma punya satu tanah, lalu tanah itu dikasihkan ke salah satu anak, maka tanah itu harus dibagi dan diberikan kepada anak-anaknya yang lain. Orang tua yang memberikan hibah atau hadiah kepada sebagian anak, sementara yang lain tidak diberi, disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tindakan kezaliman. Karena hibah kepada anak harus sama. Nah, di sini menunjukkan dalam hibah, baik anak lelaki maupun perempuan, mereka disamakan besarnya. Karena aturan hibah berbeda dengan aturan dalam pembagian warisan. Sehingga kaidah 2:1 itu berlaku untuk warisan, tapi kalau hibah boleh disamaratakan. Termasuk juga hadiah. Apa bedanya antara hibah dan hadiah? Kalau hibah tanpa sebab. Kalau hadiah biasanya ada sebab. Misalnya karena menikah, atau lulus kuliah, atau punya prestasi yang lain, atau faktor yang lainnya, misalnya membantu orang tua. Termasuk juga hadiah, dia harus memberikan secara merata. Jika anak pertama diberi hadiah motor ketika menikah, maka anak yang kelima, yang masih TK, juga harus diberi hadiah yang sama ketika nanti dia menikah. Ya, misalnya ada orang yang punya 5 anak, anak pertama sudah nikah, anak yang kelima, dia baru TK. Ketika anak pertama nikah, dikasih motor. Maka anak terakhir nanti kalau nikah juga harus dikasih hadiah yang sama. Baik. Bagaimana jika ortu meninggal sebelum anak terakhir menikah? Jawabannya ada di contoh kasus nomor 2 yang dulu sudah pernah kita bahas ya. Maka anak ini nanti boleh untuk meminta kepada saudaranya harta yang dulu pernah diberikan oleh orang tuanya. Selanjutnya, ketentuan lainnya dari hibah adalah hibah itu lazim, mengikat ketika sudah diserahkan. Jika baru diucapkan dan belum diserahkan, maka tidak mengikat. Artinya bisa dibatalkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menghibahkan untuknya 20 wasak. 20 wasak makanan yang ada di Ghabah, di daerah Aliyah. Wallahu alam jaraknya berapa kilo dari Madinah, yang jelas pokoknya di luar Madinah.
Ketika Abu Bakar sakit, mendekati kematiannya, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya bunayya, inni kuntu nahaltuki jada 20 wasaqan. Falau kunti jadattihi wahtaztihi kana laki." Kata Abu Bakar, "Wahai putriku, dulu aku pernah memberikan kepadamu 20 wasak makanan buah. Dan itu baru diucapkan secara lisan. Falau kunti jadattihi, andaikan dulu kau menerimanya, kana laki, maka harta itu akan menjadi milikmu. Wa innama huwa al-yawma, namun untuk hari ini, harta itu adalah malu warisin. Harta yang menjadi milik ahli waris. Sehingga kakak-kakaknya Aisyah juga berhak untuk mendapatkannya. Saudara-saudaranya Aisyah berhak untuk mendapatkannya. Wa innama huma akhwaki wa ukhtaki faqtasimuhu ala kitabillah. Mereka adalah para saudara dan saudarimu, karena itu bagikanlah warisan itu sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, ini bukti yang sangat tegas bahwa hibah baru pindah hak milik jika sudah diserah terimakan. Jika belum diserah terimakan, maka hibah itu belum pindah hak milik. Riwayat ini menjadi dasar bahwa hibah yang belum diserah terimakan akan menjadi gugur jika pemberi hibah meninggal dunia. Termasuk sang ayah. Ayah ngomong dan menyampaikan kepada anaknya, nanti tanah ini jadi milik kamu. Saya serahkan ke kamu. Saya kasihkan ke kamu. Tapi selama sang ayah hidup, nggak pernah ada peralihan hak milik, tidak pernah ada serah terima, tidak pernah ada serah terima, tidak pernah ada apa-apa. Sampai akhirnya sang ayah meninggal. Maka ucapan yang dulu pernah disampaikan sang ayah tidak berlaku. Sehingga anak tidak boleh merebut. Ini dulu bapak bilang, katanya mau jadi milik saya. Diserahkan ke saya. Atau diberikan ke saya. Dan belum ada serah terima, sertifikat juga belum diserahkan. Tidak ada upaya balik nama. Bapak juga masih menggarap sawah itu sampai beliau meninggal dunia. Maka di posisi ini, hibah dianggap batal jika sang pemberi hibah secara aklamasi tadi belum menyerahkan objek hibah sampai beliau meninggal dunia. An-Nawawi mengatakan, wa amma syartu luzumil hibati fahuwal qabdu. Syarat hibah yang mengikat adalah serah terima. Fala yahsulul milku fil mauhubi awil hadiyati illa biqabdihima. Maka kepemilikan, perpindahan kepemilikan tidak terjadi dalam objek hibah maupun objek hadiah kecuali setelah diterima. Baik. Dan ini sudah berkali-kali kita sampaikan. Maka hibah jika baru sebatas aklamasi, dia tidak diperhitungkan sampai diserah terimakan. Ketentuan lainnya adalah hibah hanya boleh dilakukan ketika sang pemberi hibah dalam keadaan sehat. Kalau sudah sakit-sakitan menjelang kematian, maka itu dihukumi wasiat. Sehingga kalau sang ayah menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, lalu dia menyampaikan kepada anak-anaknya dikumpulkan, nanti tanah ini jadi milik kamu, nanti sawah ini jadi milik kamu, nanti rumah ini jadi milik kamu. Dan dia selalu mengatakan nanti. Nanti itu maksudnya apa? Setelah sang bapak meninggal. Berarti itu dihukumi apa? Wasiat. Dan wasiat yang diberikan kepada ahli waris batal. Dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Fala wasiyata li warithin. Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Ibnul Munzir mengatakan, ajma'a kullu man ahfadhu anhu min ahlil ilmi. Ulama yang aku ketahui mereka sepakat anna hukmal hibati fil maradi alladhi yamutu fihi al-wahib hukmal wasaya. Bahwa hibah yang diberikan ketika kondisi sakit menjelang kematian al-wahib hukumnya sama dengan wasiat.
Hadza madhabul Madini wasyafi'i wal Kufi. Ini merupakan pendapat Al-Madini, yaitu Ali Al-Madini. Kemudian pendapat Imam Syafi'i dan pendapat ulama Kufah. Wallahu alam. Al-Madini di sini apakah penduduk Madinah ataukah Ali Al-Madini? Tapi di sini saya tuliskan Ali Al-Madini, salah satu ulama ahli hadis yang menjadi gurunya Imam Bukhari. Wallahu alam.